pakai masker dulu kali, katanya mau pakai masker. Nggak usah deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya kedatangan pagi. Enggak, malam sih. Hari ini malam tanggal 11 bulan tanggal 20 malam ini tanggal 27 November tahun 2020 saya dan Dokter Kani itu bisa mengadakan vlog. Bener bukan vlog sih, wawancara. Nah, kenapa? Nanti akan saya jelasin. Tapi saya mau kasih tahu dulu ya, dia masih diem aja nih ya. Dadah. Beliau ini adalah Dr. Ahmad Shawkani, adalah Ketua PDGI Jakarta Pusat, tempat saya bernaung. Kemudian Dr. Kani ini juga spesialis orto yang berpraktek di beberapa tempat. Saya nggak usah kasih tahu, pokoknya nanti bisa lihat aja. Oh iya, ada kurikulum vitae-nya, ini ya. Jadi ini saya bacain ya. Itu udah siap-siap kayak gini juga. Enggak, memang ada. Jadi kalau apa namanya, biar gampang kalau. Terus habis itu S1-nya FKG UI tahun 99, lulusnya tahun 2004. SP-nya FKG UI tahun 2007, lulusnya tahun 2011. Pernah menjadi staf pengajar Prodi Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Kemudian staf pengajar FKG Mustopo tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian Ketua PDGI Cabang Jakarta Pusat, anggota tim kendali mutu, kendali biaya. Kemudian Sekretaris MK/EKG PDGI Penwil Jakarta, anggota Komisi P3 KGB, anggota BPPA PDGI tahun 2019 sampai 2020, dan Ketua Tim Satgas APD PDGI. So, thank you very much. Sekarang gue ngomongnya gue aja ya, karena beliaunya adalah senior saya ya. Jadi ini biar kasih tahu dong kepada audiens. Ini kita tuh, gue dokter gigi ya kan? Ya. Kemudian sama berarti. Dia sama ya. Gue ngerasa nggak tahu mengenai BPPA PDGI. So, can you explain to us apa itu BPPA PDGI? BPPA. Jadi BPPA yaitu Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota, merupakan ya badan bagian dari struktur PDGI yang mana tingkatannya ada di level cabang, wilayah sampai nasional, yaitu pengurus besar, yaitu BPPDGI. BPPA ini fungsinya ialah membina para dokter gigi ya. Terus selain itu juga melakukan pembelaan bila dokter gigi itu diduga melakukan pelanggaran, bisa berupa dugaan pelanggaran etika, dugaan pelanggaran disiplin maupun dugaan pelanggaran hukum. Selain itu BPPA juga memberikan pertimbangan hukum baik diminta atau tidak itu kepada ketua cabang, wilayah atau ketua PBPDGI. Tunggu, diminta atau tidak? Maksudnya, maksud lu tuh diminta atau tidak itu? Emang ada yang nggak minta gitu? Ya bisa aja ketua itu misalnya ketua cabang atau ketua wilayah meminta, terus bisa juga tanpa diminta kita memberikan pandangan mengenai kasus gue. mengenai macam-macam, bisa terhadap kasus yang memang sedang hangat terjadi, bisa juga berbagai hal isu yang terjadi secara nasional macam-macam. Saat ini di Indonesia itu apakah sering terjadi kasus-kasus pasien itu nuntut nggak sih? Makin kemari kalau saya melihat itu justru makin banyak ya. Harapannya sih nggak banyak ya, tapi ngelihat tren makin kemari itu makin banyak. Terutama justru ini saya dapat dari salah seorang ya di NKDKI gitu ya, bahwa di bulan ini aja itu ada 4
4 orang dokter gigi umum dan spesialis yang dilaporkan ke MKDKI dengan dugaan pelanggaran disiplin. Gitu. Ini laporan yang masuk gitu ya. Belum diproses apakah ini sudah sesuai termasuk pelanggaran disiplin atau ini bukan gitu ya. Apa sih pelanggaran disiplin itu maksudnya apa? Pelanggaran disiplin yaitu pelanggaran yang sesuai dengan SOP atau bisa juga tanda profesi kita. Gitu. Jadi kita bicara masalah kompetensi, kewenangan dan segala macam. Jadi kemarin itu lo kan baru posting. Jadi ada postingan Dr. Ahmad Syafani ini ya. Ada postingan itu tulisnya gini. Implikasi putusan MKDKI terhadap dokter gigi dalam kurung sudah jatuh tertimpa tangga. Betul. Sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapat kabar bahwa ada seorang dokter gigi umum teradu yang diberikan sanksi karena melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten. Dokter gigi tersebut dijatuhi sanksi yaitu berupa pencabutan surat tanda registrasi selama 6 bulan. Sungguh sanksi yang sangat berat. Iyalah berat lah, soalnya kan nggak bisa praktek, ya kan? 1 bulan aja. 1 bulannya nggak bisa praktek, bahaya, ya kan? Nah kemudian berarti selama 6 bulan pula si teradu atau dokter gigi tidak akan bisa berpraktek dan tidak mempunyai penghasilan. Itu kan semua mengecewakan dong. Nah, pencabutan STS selama 6 bulan ini merupakan salah satu sanksi yang sangat berat karena teradu dilaporkan oleh pasien atau pengadu gegara melakukan perawatan tertentu yang kebetulan saya lihatnya tidak ada masalah dengan perawatan tersebut. Saya tuh berarti lu udah punya pasien tersebut dan itu nggak ada masalah. Dia nggak ngeliat secara langsung sih, tetapi jadi dicetak. Ada cetakannya. Ada cetakannya. Berarti ini maaf ya, ini gua potong dulu ya. Jadi ini ada pasien yang harus sama dokter gigi pasien mengadukan dokter gigi melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan apa? Jadi intinya praktek lah gitu ya? Bukan. Intinya si pasien itu tidak puas. Nggak puas terhadap perawatan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Oke, gue pegang kata-kata nggak puasnya, gue pegang ya. Ya. Gue pegang kata-kata nggak puas. Oke. Nah kemudian tapi ya lu melihat perawatannya tidak ada masalah. Berarti secara objektif pasien itu perawatannya on the right track, betul kan? Ya. Oke. Cuman masalahnya nggak puas. Oke ya. Oke. Tetapi karena pasien tersebut melaporkan ke MKDKI, maka perawatan tersebut menjadi masalah. MKDKI memutuskan bahwa teradu melakukan praktik kedokteran gigi yang bukan kompetensinya. Setelah teradu dijatuhi sanksi oleh MKDKI, si teradu juga mendapat ancaman pengaduan lain dari pasien, yaitu pasien akan mengadukan kasus tersebut ke kepolisian. Seperti kata pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Karena si pengadu merasa bahwa si teradu telah melakukan kesalahan sehingga hingga dijatuhi sanksi oleh MKDKI. Ini merupakan salah satu implikasi dari putusan MKDKI terhadap proses hukum dokter gigi yang dijatuhi sanksi. Walaupun kita mengetahui bahwa putusan MKDKI bukan merupakan alat bukti di bidang hukum. Putusan MKDKI itu bukan alat bukti. Alat buktinya adalah kesalahan dari melakukan SOP atau perawatan tidak on the right track. Is it correct? Jadi yang disebut dengan putusan bukti di bidang hukum itu apa? Jadi maksudnya gini, MKDKI bukan merupakan, jadi MKDKI itu adalah saya juga bingung, gue juga bingung. Sumpah, bulat ini kasus ini. MKDKI itu suatu lembaga yang ya bukan mirip lembaga peradilan, tapi bukan lembaga peradilan, tapi dia mengatur tentang apakah si dokter ini melakukan pelanggaran disiplin atau tidak gitu. Nah, di dalam Perkonsil nomor 62 tahun 2011 di situ tuh dijelaskan tentang disiplin dokter dan dokter gigi. Jadi ada beberapa poin di pasal 3 gitu ya, mengenai
berbagai macam yang disebut pelanggaran disiplin. Di situ macam-macam tuh, ada banyak lah, aku lupa ada berapa puluh. Terus salah satunya yang pertama itu dokter atau dokter gigi melakukan perawatan tidak sesuai dengan kompetensi. Itu yang pertama. Tunggu. Oke, baik. Jadi ada dokter gigi tidak melakukan sesuai dengan kompetensinya, sehingga MKDKI memutuskan bahwa dokter gigi ini bersalah. Ya. Padahal pasiennya hanya tidak puas. So what is the problem? Kan nggak puas. Ya kan? Ini kan yang satu subjektivitas nih. Iya. Bener kan? Tapi dia melakukan tidak sesuai dengan kompetensinya, objektif. Tapi perawatan ini, even if itu bukan kompetensinya yang diatur oleh Ya jadi gini. tapi kan nggak puas gitu kan ya, maksud gue. Ya. Masuknya itu ada pintu masuknya ketidakpuasan gitu. Ya, semua juga pintu masuknya itu masalah pasien yang tidak puas akan perawatan. Itu udah pasti itu. Biasanya berawal dari komunikasi yang kurang baik antara dokter dan pasien, komunikasi yang tidak efektif antara dokter dan pasien, gitu ya. Jadi biarpun kita sebagai seorang dokter gigi nih ya, biarpun perawatan kita itu ya agak kurang lah gitu ya, misalnya kurang dalam arti bukan fatal ya, tetapi ya tambelannya misalnya kurang bagus gitu ya, tetapi itu masih bisa berfungsi. Ya, tapi pasiennya puas. Tetapi karena komunikasi kita dengan pasien itu bagus, nggak ada masalah. Tetapi ketika biarpun perawatan kita bagus gitu ya, tetapi kita ini komunikasi nggak baik sama pasien gitu. Pasien intinya ada yang nggak suka lah sama dari kita ya, mulai mungkin ada dari sikap kita yang omongannya terlalu kasar atau tidak patut gitu ya dipandang si pasien, atau dari segi macam-macam lah, misalnya dari segi harga gitu ya, segala macam itu bisa jadi pemicu gitu. Nah, ketika pasien itu tidak puas, pasien itu bisa melaporkan kemana-mana. Lah ini pasien ini melaporkan ke MKDKI. Nah, malah sebelumnya itu bukan ke MKDKI, ke PDGI. Nggak dilaporkan ke PDGI, tetapi sempat dilaporkan ke lembaga konsumen. Sumpah lu. Iya, sampai ke situ, tapi itu ditolak gitu karena bukan barang dong. Ya, karena itu bukan ranahnya konsumen untuk melakukan apa namanya, jadi itu bukan ranahnya. Ini niat banget ya, maksud gue ini niat banget. Ya jadi ini maksud gue ini niat banget. This is not a short way ya. Sekarang ada beberapa kasus yang kalau aku bilang ini sih seharusnya nggak usah masuk ranah mana-mana gitu loh. Jadi memang seperti kayak settingan gitu loh. Tapi itu lain lagi. Kita nggak akan ngomongin latar belakang ya, karena ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk edukasi ya. Kita akan masuknya nanti tuh ya. Tapi overall kita akan mengupas tentang kasus ini ya. Kita akan mengupas tentang kasus ini. Nah, jadi ini merupakan suatu implikasi dari putusan MKDKI terhadap proses hukum dokter gigi yang dijatuhi sanksi. Walaupun kita mengetahui bahwa putusan MKDKI bukan merupakan alat bukti di bidang hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi atau tata usaha negara. Perawatan yang dilakukan oleh teradu kurang diatur secara tegas baik implisit apalagi eksplisit di dalam standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Ini sensitif loh, ini saya bahas ini sensitif ya. Tahun 2015 yang saat ini masih berlaku. Berarti di dalam pengaturan standar kompetensi di bidang kedokteran gigi ada kompetensi yang pengaturannya masih kurang tegas atau biasa disebut ada gray area. Oke? Ya dong. Oke. Selain kompetensi yang tumpang tindih yang selama ini semua ya, menurut gue gak cuma dokter gigi tapi dokter umum juga ada gray area dong. Ya dong. Semua. Because we are talking about skill. Setuju dong ya? We are talking about skill ya.
nambel aja deh. Nambel misalnya, ya nambel ada yang bagus banget ini, tapi function is okay, ya kan? Oke. Batas-batas harus jelas yang mana batas bawah dan nah ini yang gua mau ngomongin nih. Siap ya? Iya. Kalau bisa jauh itu. Iya, bisa. Makanya gue tadi pas dia datang ke rumah gue bilangin, kita nggak usah ngobrol dulu deh, kita ngomongin sini buka. Batas-batas harus jelas yang mana batas bawah dari kompetensi dokter gigi spesialis dan yang mana pula batas atas kompetensi dokter gigi umum. Jangan sampai hal ini terulang kembali dan dokter gigi yang menjadi korbannya baik itu dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis. Oleh karena latar belakang tersebutlah saya anggota BPP APB PDGI yang kebetulan mendampingi ya? Iya. Lo ketemu sama Tradu nih? Iya, sampai kebetulan ini bukan orang Jakarta, sampai ke tempatnya. Lu? Iya. Ini pengalaman lu keluar kota dong? Keluar kota. Gue gak pernah tahu lu keluar kota dari status SB lu. Hah? Gak pernah kelihatan lu keluar kota? Ya, gue kan gak perlu bilang-bilang. Betul juga. Lu bukan istri gue. Ya, tapi lu bener keluar kota ya? Keluar kota. Di masa-masa ini? Enggak. Apa namanya? Ya. Ini kapan kasusnya kapan nih? Maret lah itu. Maret kan berarti masih tahun ini dong? Iya, menjelang pandemi. Tapi waktu itu belum diputuskan pandemi kan. Oh, berarti kasusnya udah lama dong? Udah lama. Jadi kasus itu udah ada dari tahun 2019. Ya, 2019. Kasus itu. Jadi ini lama diputuskan karena pandemi itu. Jadi Maret itu sudah persidangan terakhir. Bukan terakhir, maksudnya udah pemeriksaan saksi segala macam, tinggal putusan. Tinggal sidang putusan. Nah, sidang putusannya ini yang tertunda mungkin sekitar 6 bulan gitu ya, dari bulan Maret sampai 7 bulan lah. Sampai bulan ini dong Oktober. Oktober diputuskan. Baru dong putusan. Oktober, malah awal November. Baru dong. Iya kan 2 minggu yang lalu. Awal November. Baru dong ya. Iya. Putusannya bahwa dia nggak boleh praktek nih. Lu kasih banget. Lu tugas lu ngapain? Lu gagal dong. Hah? Lu gagal dong. Gimana sih ini gagal? Lu udah disuruh untuk mendampingi ternyata gagal memediasi. Gila, kapan lagi gue kayak gini sama ketua PDGI? Hancur. Aduh, besok-besok gue tuntut. Gimana, lu kok gagal sih ini? Lu gagal memediasi berarti? Jadi keputusan sudah keluar ya? Jadi gue dampingin itu kira-kira di sidang keberapa ya? Kedua atau ketiga gitu ya. Cuma kan MKDKI ini kan sidangnya itu sifatnya tertutup ya, jadi yang benar-benar yang hadir itu yang memang berkepentingan, misalnya saksi ahli, juga apa namanya, udah saksi ahli aja. Saksi ahli bener? Hah? Saksi ahli. Ketika itu diminta. Tapi bukan. Hah? Ada lah. Kita nggak dapet juga jawabannya. Emang Betawi asli nih, bisa ngeles. Iya, ya kan itu. Iya. Gitu aja. Memahami tugas sebagai pengurus ikatan profesi adalah penting. Begitu juga halnya memahami hak dan kewajiban sebagai anggota PBDGI. Badan Pembelaan dan Pembinaan BPPA anggota merupakan unit fungsional dari ikatan profesi yang mempunyai peran utama melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota yang diduga melanggar etik disiplin hukum. Oleh karena itu penting untuk dicermati dan ikut webinar nih saudara-saudara. Ada webinarnya, tapi kita bikin videonya dulu ya. Nih, kita mau kasih tahu dulu bahwa yang pertama, gue kurang setuju ya. Ini gue kurang setuju, nggak apa-apa dong ya. Boleh dong ya. Gue kurang setuju batas atas dan batas bawah dihubungkan dengan kepuasan pasien. Ini itu menurut gue ya. Ini lain lagi. Kan? Gini, jadi ini yang sering terjadi ya.
Emang kejadian? Nggak hanya kasus ini aja. Jadi ada beberapa kasus gitu ya. Ada seorang ini kebetulan pengalaman. Seorang dokter gigi itu dilaporkan awalnya cuma gara-gara lagi-lagi ketidakpuasan pasien. Jadi terus sedikit buka tentang kasus ini sudah cukup lama. Kebetulan si teradu ini, si dokter gigi ini anggota PDGI cabang Jakarta Pusat. Waduh. Ya jadi nah gue nggak tahu sampai itu diputuskan. Jadi ketika eksekusi itu diputuskan itu perwakilan dari PDGI cabangnya yang baru diundang. Nah jadi lu nggak tahu karena memang sifatnya tertutup. Lu belum jadi anggota PPPA berarti? Nggak, belum. Oke. Baru yang sudah jadi ketua PDGI cabang Jakarta Pusat. Ya, baik. Jadi si pasien ini mengadukan ke dokternya, mengadukan dokternya itu ke MKDKI karena masalah tidak puas, yaitu gara-gara scaling. Bayangkan gara-gara scaling. Jadi tahu kan white spot di scaling. Jadi lubang. Kan jadi terbentuk kavitas lubang. Iya. Ya kan? Itu gigi anterior. Oke. Terus si pasien ini wanita muda, dia sebentar lagi mau nikah. Gitu. Jadi awalnya nih nggak ada lubang nih gitu ya. Terus pas terakhir dia melihat di kaca gitu ada lubang. Nah, dia ini dong protes dong. Terus dia ngomong ke dokternya udah kalau mau ditambah bayar. Gitu. Terus si pasien merasa orang gigi saya nggak berlubang kok tadinya. Oke. Gitu. Terus ya akhirnya tidak ada kesepakatan, pasiennya kecewa gitu. Nah ini dia melaporkan ke MKDKI. Nah dilihatnya itu bukan masalah perawatannya salah, kecewa atau enggak, tetapi ada hal lain yang membuat dia itu dijatuhi sanksi si teradu ini atau si dokter giginya, yaitu dokter giginya itu tidak membuat informed consent. Oh my god. Jadi informed consent itu penting sekali, bahwa itu merupakan dokumentasi yang menyerang bahwa si pasien itu benar-benar menyetujui apa yang sudah kita jelaskan, baik itu dari segi biaya, risiko segala macam yang akan dilakukan, itu termuat istilahnya di informed consent. Baik. Jadi apa hubungannya dengan batas-batas dan batas bawah, Bos? Nah, ini kan ini kan contoh lain. Ya, ini kan komunikasi dan ya ini kalau masalah ini kan batas komunikasi dan informed consent ya. Namanya informed consent kan? Ya. Ya mungkin gini, contohnya misalnya maksud gue yang ada jangan jelas-jelas bidang lo ya. Wah, ya. Kalau gue kan ambil nih misalnya. Gue nggak ngomong. Iya, sensitif. Maksud gue gini, ini nambel nih ya. Everybody can do it. Oke. Anggap aja lu lulus dengan kondisi lu bisa nambel dong. Ya. Iya kan? So sekarang gini, nggak bisa atur, Bos. Lu nggak bisa atur. Yang ngatur bukan gue, yang ngatur kolegium. Batas bawah. Iya, jadi in the bukan. Ada orang yang tangannya gemeteran lah, ayo. Bukan masalah benar. Gini, contohnya kasus Endo gitu ya, kasus Endo. Sekarang kasus Endo yang mana yang merupakan ini memang harus spesialis yang mengerjakan, dan ini boleh dokter gigi umum yang mengerjakan. Kalau di sana nggak ada, di suatu daerah tidak ada dokter gigi spesialis, what will you do? Ini kita ngomongin dulu kan, itu nanti. Oh iya, pintar, bisa les. Hancur. Ini bukan berseri-seri ini. Oke. Dia kan gini. Ya itu misalnya seperti itu. Itu juga harus jelas ya. Jelas, dan nanti mungkin teman-teman itu ketika sekolah itu ya tahu, tapi kan tetap namanya ilmu kan selalu berkembang, dan itu harus selalu juga dikomunikasikan, disosialisasikan.
gitu loh. Ya sama juga misalnya implan juga implan itu sekarang kan masuk di dalam standar kompetensi dokter gigi umum juga. Oh iya. Gitu. Tetapi kalau sekarang ini juga diatur mengenai namanya kualifikasi tambahan. Jadi ketika dokter gigi umum itu ingin bisa melakukan perawatan implan gitu ya, dia harus ikut kayak semacam course lah. Jadi nanti PDGI bekerja sama dengan institusi pendidikan mengadakan sebuah kegiatan Course. kegiatan ilmiah terpadu. Berkelanjutan. Enggak ya? Bukan, ya itu kan Tapi kalau berkelanjutan KKGB. Iya. Enggak, ini kegiatan ilmiah terpadu. Jadi ada modul-modulnya ada modul-modulnya, ada kurikulumnya lah gitu loh. Seru dong. Nanti itu yang saya belum tahu berapa lamanya ya, misalnya pendidikan itu 6 bulan gitu ya. Misalnya selama 6 bulan. Jadi nanti ketika selesai itu akan dapat sertifikat kompetensi si dokter giginya nih yang selesai. Nah nanti juga berikutnya itu bisa diberikan dimasukkan juga KKI, disahkan itu jadi STR untuk kualifikasi tambahan. STR. Jadi ya, nanti juga berarti kayak visit gitu ya. Kalau visit itu kan velo. Kalau ini jelas. Kalau ini jelas. Jadi ada pendidikannya, ada ujiannya. Ada ujiannya. Diuji. Where will this be held? Yang jelas itu akan dilakukan di institusi pendidikan, IPDG, institusi pendidikan dokter gigi, yaitu FKG. FKG yang mana sudah diatur itu di dalam buku tata laksana P3KGB. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya terkonsep dong ya? Udah, tinggal ini semua sudah ada. Jadi KDGI, yaitu Kolegium Dokter Gigi Indonesia yang menaungi teman-teman dokter gigi umum gitu ya, itu sudah membuat aturan. Jadi ini tinggal pelaksanaannya aja. Oh nggak salah, PDGI itu dalam hal ini PBPDGI itu dengan Komisi P3KGB itu sudah berkomunikasi dengan beberapa fakultas gitu ya. Fakultasnya juga yang minimal akreditasinya B. Oke. Jadi di bawah B bisa. Ada berapa fakultas di Indonesia? 32 ya? Ya, sekarang lebih sekitar segitu. Oke. Fakultas dan prodi. Program sini. Oke. Ya. Dan juga sudah menjajaki juga dengan Ladogi kalau nggak salah. Ladogi itu sebagai apa? Ya, ini kan bukan fakultas. Ladogi kan bukan fakultas. Bisa bekerja sama juga sama Komisi P3KGB. Kalau gitu rumah sakit juga bisa dong? Bisa aja. Yang penting bekerja sama dengan PDGI, Komisi P3KGB. Apa yang membedakan? Apa yang membuat Ladogi itu punya sebuah prasyarat untuk bisa mengajukan? Sebenarnya sama aja dengan Ladogi kan ada rumah sakit gigi dan mulut ya. Iya. Sebenarnya sama aja dengan rumah sakit gigi dan mulut lainnya yang tidak terafiliasi dengan sebutkan FKG. Ada rumah sakit gigi dan mulut yang tidak terafiliasi dengan FKG nggak selain Ladogi? Ada. Apa contoh? Di Bandung RSDM punya Pemkot. Oh iya, ada. Nggak salah. Serius? Di Jalan Riau. Bagus kok. Gue belum tahu. Gue baru tahu dari dulu nih. Jalan Riau tempat Itu FO banyak. FO. Baru tahu nih. Gue baru tahu. Serius gue baru tahu. The Secret ya. Elah. Nggak lu serius? Ada jadi. Serius. Ada Mbak. Ya yang Bandung terus apa lagi ya? Lupa. I see. Ada kok yang tidak terafiliasi sama FKG. Nah itu kalau dia terafiliasi dengan FKG dia boleh melakukan kegiatan P3KGB secara mandiri. Tapi yang tidak terafiliasi dia harus bekerja sama. Baik.
Nah, gua mau balik lagi nanya. Jadi batas atas dan batas bawah itu cemana? Nah,